Nah, orang yang sudah percaya pada Kristus ini dipastikan selamat. Ya. Kenapa? Karena orang yang percaya pada Yesus ini, dia menerima hidup kekal. Jadi ketika orang percaya itu, pertama sekali percaya terima Yesus, yang dia dapatkan itu adalah kehidupan kekal. Yesus berkata, aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Jadi yang diberikan itu hidup. Jadi yang terjadi itu kita menerima sebuah kehidupan yang baru, yaitu disebut hidup kekal. Dan seketika itu ada perubahan natur dalam diri kita. Di situ kita diciptakan baru. Ya, kita diciptakan baru. Jadi keselamatan itu adalah penciptaan baru. Kita diciptakan baru. Artinya kita memiliki natur baru. Kita memiliki bukan hanya sekedar sifat-sifat yang baru, tapi dasar hidup kita itu diganti. Dari orang hidup dalam dosa, natur berdosa, diganti menjadi natur baru. Ya, jadi itu adalah hal yang kita terima ketika kita percaya. Maka karena itu sebenarnya keselamatan orang percaya itu tidak bisa hilang. Ya, tidak bisa hilang. Karena ketika orang itu percaya, orang itu menerima perubahan natur. Ada perubahan natur. Ya, atau perubahan hayat. Jadi ada hayat baru dalam diri kita. Maka seperti misalnya dikatakan 2 Korintus 5 ayat 17. Barang siapa dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi yang diperhatikan ini bukan hanya memperhatikan hanya janji-janji keselamatannya, bukan. Tapi sebenarnya dalam keselamatan itu, yang pertama itu kita mengalami yang namanya perubahan natur. Ya, kita menjadi ciptaan baru. Ya. Kita ciptaan baru. Maka dikatakan lagi di mana itu di dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Kita ini adalah buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan yang baik, untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi ketika kita percaya itu ada terjadi sesuatu di mana kita diciptakan ulang. Ya. Nah, Alkitab memberikan petunjuk-petunjuk melalui ini. Misalnya itu tadi kita ini buatan Allah. Kita diciptakan dalam Kristus. Terus apalagi misalnya kelahiran baru. Ya, kita dilahirkan kembali. Ya. Jika kita percaya pada Yesus, kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus. Jadi ada kehidupan yang baru. Jadi ini sebenarnya titik awal dari keselamatan itu. Ya, kalau sifat-sifat itu sebenarnya muncul dari natur baru tadi ini. Secara otomatis natur baru ini dia akan menghasilkan buah yang baru. Yaitu kalau kita punya natur Kristus, secara otomatis kita akan menghasilkan buah-buah Kristus. Ya, jadi itu tidak bisa nggak bisa disangkal. Itu otomatis. Bahkan kita nggak bisa melawan itu. Kalau kita adalah orang percaya, kita tidak bisa tidak bertumbuh, pasti bertumbuh. Karena hayat kita itu udah begitu. Ya, sama seperti misalnya kucing. Kucing itu dia punya hayat kucing, dan dia punya sifat kucing. Kucing itu kemanapun dia pergi, karena hayat yang bawaannya dia itu di mana dia terus akan mencari tikus. Dia akan terus cari tikus. Mau dibawa aja kemana dia mau, walaupun misalnya di rumah, di mana saja, di tempat yang ada AC, tempat yang bagus, bagaimanapun karena memang bawaannya kucing, dia akan selalu cari tikus. Bahkan misalnya pun kalau kita bawa dia ke surga, dia nggak mikirin keselamatan. Dia maunya pikirin mana ada makanan tikus nggak di sini. Nah itu kenapa? Karena itu udah hayat, udah naturnya begitu. Seperti ayam misalnya, ayam itu beda sama bebek. Ya, bebek senangnya di air, ayam tidak. Ayam sukanya berkokok. Kenapa? Karena itu sifat bawaan. Sifat bawaan itu artinya sifat berdasarkan natur, berdasarkan hayatnya. Jadi kita anak Tuhan,
yang sudah menerima Yesus itu punya sifat-sifat yang ada di dalam natur kita yang baru. Maka karena itu keselamatan orang percaya itu tidak bisa hilang. Karena kalau misalnya dikatakan bisa hilang, itu artinya natur itu dicabut dulu. Ya. Dihancurkan dulu natur kita itu. Bagaimana menghancurkan natur yang baru itu? Ya, jadi keselamatan kita itu tidak bisa hilang. Nah, persoalannya begini, ada keberatan-keberatan orang, kenapa mereka tidak menerima doktrin bahwa keselamatan orang percaya itu tidak bisa hilang. Ada banyak keberatan-keberatan, ada banyak sanggahan-sanggahan mereka bahwa orang percaya itu bisa kehilangan keselamatan. Mereka punya banyak landasan argumentasi, tetapi ada satu poin yang saat ini kita coba pelajari. Ya. Salah satu alasan mereka bahwa keselamatan kita itu masih bisa hilang, yaitu salah satunya apakah kalau kita sudah memiliki kepastian keselamatan bahwa keselamatan kita tidak bisa hilang, berarti kita bebas berbuat dosa. Jadi pikiran orang-orang yang menolak keyakinan keselamatan tidak bisa hilang, salah satu argumentasi mereka bahwa kalau orang sudah percaya pada Yesus lalu keselamatannya tidak bisa hilang, berarti boleh bebas berbuat dosa dong. Nah, sehingga alasan ini membuat mereka nggak bisa menerima doktrin bahwa keselamatan kita itu nggak bisa hilang. Keselamatan kita dalam Yesus itu nggak bisa hilang. Nah, menurut kita bagaimana ini? Jadi karena keberatan mereka ini bahwa orang percaya kalau sudah percaya itu artinya bahwa tidak mungkin binasa, keselamatan tidak bisa hilang, ya. Lalu boleh bebas berbuat dosa. Apakah begitu? Nah, doktrin keselamatan tidak bisa hilang, perhatikan ini baik-baik, tidak mengajarkan bahwa boleh kita berbuat dosa. Jadi kalau kita sudah selamat itu boleh bebas berbuat dosa. Itu tidak ada dalam ajaran keyakinan keselamatan tidak bisa hilang, nggak ada itu. Jadi itu sebenarnya karena pengertian yang salah. Jadi kenapa orang berkata bahwa kalau kita sudah selamat lalu kita bisa bebas berbuat dosa? Itu penuduhan terhadap doktrin keyakinan doktrin keyakinan keselamatan kita nggak bisa hilang. Itu adalah fitnah, ya, semacam tuduhan terhadap ajaran yang tidak dipercaya oleh doktrin ini. Ya, jadi tidak ada doktrin keselamatan tidak bisa hilang, lalu kita boleh bebas berbuat dosa, tidak ada. Ya, kalau misalnya kita bilang kita udah percaya terima Yesus, selamat tidak bisa hilang, lalu kita boleh bebas berbuat dosa. Nah, itu karena sebenarnya orang itu tidak mengerti. Jadi persoalannya tuduhan ini karena tidak punya pengertian. Ya, bagaimana kita boleh bebas berbuat dosa? Ya, setelah kita terima hidup baru, kita sudah menerima sifat hayat baru di dalam Yesus. Lalu kita boleh bebas berbuat dosa. Itu nggak bisa karena keinginan berbuat dosa itu bukan sifat dari natur baru. Natur baru itu menghasilkan buah-buah kekudusan. Jadi tidak ada kebebasan buat dosa, nggak ada. Hanya memang sekalipun kita sudah percaya pada Yesus dan keselamatan kita tidak bisa hilang, hanya memang kita masih bisa jatuh dalam dosa. Masih bisa jatuh dalam dosa, tetapi tidak hidup dalam dosa. Itu harus dibedakan. Ya. Tetapi kalau misalnya kita jatuh, kan Tuhan menyediakan pengampunan terus-menerus bagi kita. Kan firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus itu membayar dosa kita itu sekali selamanya. Ya. Nah, orang yang sudah percaya ini, dia dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Orang yang sudah terima natur baru atau Kristus ini, itu merupakan sebuah panggilan untuk hidup di dalam kekudusan. Nah, kita coba lihat sebentar dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dalam panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ya, ingat setelah kita dipilih,
ya, oleh Yesus, lalu Allah selanjutnya akan memanggil kita. Ya. Jadi dipilih dulu. Ya, setelah dipilih kita dipanggil. Dipanggil itu ada dua panggilan, panggilan Injil untuk semua orang dengarkan Injil, tidak terkecuali, tetapi orang yang mendengarkan Injil dan percaya itu disebut panggilan efektif. Orang itu percaya. Ya. Nah, orang yang dipilih itu dipanggil, ya, panggilannya itu untuk hidup dalam kekudusan. Maka dikatakan tadi di sini, dialah yang menyelamatkan kita, ya, dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Jadi kita itu dipanggil dalam kekudusan. Jadi kalau misalnya ada orang menuduh bahwa doktrin keselamatan tidak bisa hilang, lalu mereka boleh bilang, wah itu orang itu boleh bebas berbuat dosa dong, begitu. Nah itu bukan doktrin yang dipercaya, ya. Bebas berbuat dosa itu bukan doktrin yang dipercaya oleh keselamatan tidak bisa hilang. Tidak ada itu. Jadi keselamatan itu, orang yang percaya doktrin keselamatan tidak bisa hilang, itu selanjutnya akan dipanggil dalam panggilan kudus. Ya, akan bertumbuh, ya, akan menghasilkan buah-buah kekudusan. Ya. Karena yang di dalam diri kita itu ketika kita percaya pada Yesus, kita juga saat itu terima Roh Kudus. Roh Kudus itu pekerjaannya salah satu adalah menguduskan kita orang percaya. Jadi Roh Kudus itu akan semaksimal mungkin dia akan bekerja menjaga kita supaya kita jangan hidup di dalam dosa. Dia akan menolong kita, dia akan menguduskan kita, meninggalkan sifat-sifat lama kita. Apalagi tadi kita udah punya natur baru. Ya, ingat pohon yang jahat pasti menghasilkan buah yang jahat. Pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Kalau kita adalah orang percaya berarti kita punya natur baru, yaitu natur Kristus dalam diri kita. Pohon Kristus dalam diri kita, itu artinya pasti kita menghasilkan buah, yaitu buah-buah Kristus, buah-buah Roh Kudus. Jadi salah besar kalau dibilang orang percaya sekali selamat tetap selamat, lalu bebas berbuat dosa selanjutnya, itu salah besar. Itu tuduhan yang tidak benar. Ya. Jadi kalau misalnya sampai ada orang menuduh seperti itu karena dia nggak tahu tentang konsep doktrin keselamatan itu. Dia nggak mempelajari sungguh-sungguh. Sehingga akhirnya dia berpikir, oh jadi kalau orang percaya sekali selamat lalu boleh bebas berbuat dosa. Nggak ada itu. Ya. Oke, lanjut kita baca lagi satu ayat lagi, Efesus pasal 1:4. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya. Jadi setelah Allah memilih kita, ya, dia memilih kita selanjutnya untuk hidup dalam kekudusan, supaya kita kudus dan tak bercacat. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita. Jadi sebenarnya tujuan Tuhan memilih kita itu dia pilih kita untuk diselamatkan, supaya kita hidup dalam kekudusan. Kekudusan itu adalah bagian daripada rencana Allah memilih kita untuk diselamatkan. Jadi kekudusan itu nggak bisa dilepaskan dari kehidupan orang yang sudah dipilih. Ya, jadi ini hal yang perlu kita perhatikan baik-baik. Ya, jadi bukan kita orang percaya sekali selamat tetap selamat, lalu kita boleh bebas berbuat dosa sembarangan. Itu tidak ada. Kalau sampai ada orang punya pikiran begitu, itu dia belum percaya. Ya. Saya dulu waktu percaya, malah keinginan untuk hidup dalam kekudusan itu makin kuat, makin tinggi. Sebelum percaya nggak ada itu, nggak ada keinginan untuk hidup dalam kekudusan, nggak ada. Baru sejak percaya, terima Yesus, baru kerinduan untuk berubah, kerinduan untuk meninggalkan sifat-sifat lama itu ada. Baru muncul. Kenapa? Karena kita udah punya hayat baru tadi, natur baru tadi. Kita sudah ciptaan baru, kita sudah memiliki hidup baru. Kita ini diciptakan dalam Kristus. Kita sudah dilahirkan baru. Roh kita, ya, pribadi kita di dalam sudah baru. Nah, ini yang perlu dipahami. Ya. Bahkan sifat-sifat kekudusan itu juga bukan kita memaksakan diri untuk hidup dalam kekudusan, tidak. Tapi itu karena memang naturnya itu tadi. Oh, setiap natur pasti dia punya sifat. Setiap hayat dia pasti punya sifat. Ya. Dan salah satu sifat daripada natur yang baru itu hidup dalam kekudusan.
Nah, kita baca Roma 6 ayat 14. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ya, jadi kekudusan itu adalah bagian dari atau sifat dari hidup seorang yang sudah ciptaan baru, seorang yang sudah menerima Yesus dalam dirinya. Ya, jadi orang yang percaya ini tidak akan dikuasai dosa. Ya, kenapa? Karena kuasa dosa itu sudah dipatahkan oleh Kristus melalui kematiannya. Jadi yang dipatahkan Yesus salah satu oleh kematiannya itu, dia membatalkan tuntutan daripada hukum Taurat. Apa tuntutan hukum Taurat? Ya, kita berada di bawah kuasa dosa. Ya, kita dikuasai dosa. Karena kalau kita sudah siapa yang melakukan dosa, dia adalah hamba dosa. Jadi ketika kita berdosa, itu sebelum kita percaya, itu kita langsung berada di bawah kuasa dosa. Karena itu orang tidak bisa keluar dari hidup berdosa itu. Tapi setelah kita di dalam Yesus, itu kuasa dosa itu sudah dipatahkan. Bukan hukum Tauratnya yang dilenyapkan, tapi tuntutan dari hukum Taurat itu dipatahkan. Kuasa dari hukum Taurat itu dipatahkan. Ya, hukum Taurat mengatakan bahwa orang berdosa itu harus mati. Ya. Hukum Taurat berkata bahwa orang berdosa itu adalah hamba dosa. Nah, kematian Yesus membatalkan semua tuntutan itu. Ya, jadi kita sudah tidak lagi dikuasai dosa. Jadi kita boleh bebas berbuat yang baik. Kita boleh bebas berbuat yang benar. Ya. Nah, latih diri untuk berbuat yang baik setiap hari. Latih diri untuk berbuat baik setiap waktu. Melakukan yang benar setiap waktu. Karena kita ini sudah punya modal. Kita sudah punya modal, kita bisa hidup dalam buah-buah Kristus atau karakter Roh Kudus. Kita bisa hidup karena kita sudah tidak lagi dikendalikan dosa. Kita bukan budak dosa lagi. Kita bukan hamba dosa lagi. Jadi nggak benar kalau dibilang orang percaya tidak pernah kehilangan keselamatan lalu dibilang bahwa boleh bebas berbuat dosa. Itu orang yang tidak memahami maksud daripada keselamatan itu. Mereka tidak memahami. Jadi mereka menuduh sembarangan. Ya, jadi itu tadi ketika kita dipilih itu, ya, itu tujuan dari pemilihan itu supaya kita hidup di dalam kekudusan. Jadi kita dipilih dulu, artinya kita ditetapkan untuk diselamatkan, ya, berdasarkan keputusan kehendak Allah dan anugerahnya. Lalu nanti selanjutnya Tuhan akan terus bergerak. Jadi Allah nggak berhenti di dalam memilih, Dia bergerak, ya, mengutus Kristus ke dalam dunia untuk menebus kita dari dosa. Ya, selanjutnya nanti kita akan dikuduskan. Habis dikuduskan kita dimuliakan. Jadi tidak berhenti di tahap pemilihan saja, ya udah dipilih udah. Bukan, dari kita dipilih selanjutnya nanti Tuhan akan mengerjakan penebusan dosa, Tuhan akan mengerjakan pengudusan, dan nanti kita akan dimuliakan. Dimuliakan artinya kita akan diangkat bersama Yesus, nanti kita akan menjadi seperti Yesus, kan kita hidup bersama Yesus di dalam kerajaan sorga, kita dimuliakan. Jadi nggak berhenti di pemilihan, ya, nggak berhenti. Allah memilih, selanjutnya akan menguduskan kita, karena itu bagian dari rencana Allah yang tidak bisa dipisahkan. Ya, ingat keselamatan itu ketika kita percaya. Kapan kita menerima keselamatan? Itu ketika kita percaya. Nah, ketika kita percaya itu, kita tidak langsung mati masuk surga. Enggak. Ketika kita percaya, kita sudah terima keselamatan, kita sudah terima hidup kekal, ya. Nanti perwujudannya nanti, kalau secara secara nyata-nyata, ya, itu nanti ketika Yesus datang menjemput orang-orang percaya. Ya. Nah, ketika kita percaya itu, selama kita masih ada dalam dunia ini, nah keselamatan kita itu menghasilkan buah-buah kekudusan. Ya, jadi dari titik awal kita percaya, ya, kita tidak berhenti di situ. Ya, hidup kekal itu dia akan terus bertumbuh dalam diri kita sampai nanti menghasilkan buah-buah yang baru. Jadi selama kita ada di bumi ini, itu adalah tempat kita diproses untuk hidup di dalam kekudusan. Ya, dalam proses itu mungkin kita ada jatuh bangun.
Ya, tetapi bukan hidup di dalam dosa, bukan. Ketika kita jatuh, Tuhan akan bergerak. Dia akan menopang kita. Makanya firman Tuhan berkata, orang benar tidak akan jatuh tergeletak. Ya. 7 kali orang benar jatuh, dia tetap bangkit. Nah, jadi ada terus kebangkitan kita di dalam kekudusan itu. Kita nggak akan monoton. Kita tidak akan tetap di dalam sifat manusia lama kita, enggak. Nah, saya rasa setiap orang percaya pasti dia akan mengalami pengalaman hidup dalam kekudusan ini. Ya, kalau dulu suka berbohong, setelah diterima Yesus, ya sudah mulai menjauhkan diri dari kebohongan. Kalau dulu dia sombong, ya, malas, nah dia berubah. Sekarang dia rendah hati. Sekarang dia rajin. Ya itu pasti ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Pasti ada itu. Nggak mungkin tidak ada. Ya. Dulu suka mencuri, sekarang nggak mau mencuri. Lebih bagus nggak punya apa-apa daripada mencuri. Kalau dulu mencuri itu kayak supaya jadi tujuan hidupnya. Tapi setelah dia percaya pada Yesus, ya, ada sebuah perubahan sifat di mana dulu dia suka mencuri, ya, sekarang dia mengalami perubahan, tidak mencuri lagi. Ya. Jadi Allah memanggil kita untuk diselamatkan bukan supaya kita bebas berbuat dosa, tapi supaya kita hidup di dalam kekudusan. Ya, jadi tetap sekali percaya, tetap percaya, ya, tetap selamat, tidak akan hilang, ya. Dan tujuan selanjutnya kita diselamatkan itu, ya, itu adalah hidup dalam kekudusan.